Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar lagi tentang satuan baku panjang dan satuan baku berat. Nah, di sini kita akan belajar satuan baku panjang terlebih dahulu. Kemarin Bapak sudah menugaskan kalian untuk menghafalkan satuan panjang dan satuan berat. Itu wajib harus hafal. Pertama-tama mari kita bahas satuan baku panjang. Satuan baku panjang. Satuan baku panjang ada berapa? Ada 7. Kita buat. Kalau kalian mau mengerjakan satuan baku panjang, kalian hafalannya kok masih belum lancar, Bapak sarankan kalian membuat urutannya terlebih dahulu. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tulis kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ada 7. Nah, tapi Pak Erwin pernah mengajarkan seperti ini anak-anak muridnya Pak Erwin untuk mempermudah dalam penghafalan. Ini bisa dibaca ini. Dibaca menjadi apa coba? Kami hanya dapat makan durian cuma mimpi. Ya, seperti itu. Jadi untuk mempermudah saja sih, kalau kalian mau merangkai dengan kata-kata kalian sendiri boleh, silahkan. Tapi kalau Baru lebih sukanya ke itu. Kami hanya dapat makan durian cuma mimpi, seperti itu. Ya, itu cuma untuk mempermudah penghafalan saja, untuk mempermudah mengingat saja, seperti itu. Tapi tetap bacanya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang Bapak bahas adalah cara mengubah satuan. Biasanya ada satuan kilometer menjadi meter, meter menjadi sentimeter, sentimeter menjadi meter. Terserah soalnya ya. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya gini, ini ada rumus. Di sini kan tangga ada naik, ada turun. Oke, ada naik, ada turun. Ada naik dan ada turun. Kalau naik itu dibagi. Kalau naik itu dibagi. Kalau turun dikali. Tahu kali gak kalian? Tahu pastinya, kali, sungai-sungai. Nah, kali itu atau sungai itu pasti tempatnya di bawah, ya kan? Saya mau naik ke kali, gak ada yang namanya naik ke kali, pasti turun ke kali. Nah, makanya kalau turun dikali, turun itu ya dikali. Kalau naik dibagi, seperti itu ya. Jadi ini dulu kalian harus hafal dan harus tahu. Ketika naik atau ketika turun itu, kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Maksudnya gimana? Seperti ini. Ini semisal ya, ini turun. Turun itu artinya apa? Semisal dari kilometer menjadi sentimeter. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini ada berapa langkah? Ada 5 langkah. Berarti kalau turun berarti dikali. 5 langkah itu berapa? Nanti Bapak jelaskan.
Nah kalau naik sama, semisal dari sentimeter ke meter. Sentimeter mana? Nih. Nah dari sentimeter ke meter kita hitung 1, 2. Berarti naik apa turun? Naik ya. Berarti naik 2 langkah, 1, 2. Seperti itu. Jadi kalian harus teliti, cermat dalam menentukan atau melihat soal. Biasanya soalnya itu titik-titik sama dengan titik-titik sentimeter lah. Itu kalian harus melihat hasil akhirnya dulu. Hasil akhirnya soalnya meminta apa? Nah, baru kalian sesuaikan dengan hasil akhirnya. Nah, sekarang kita bahas. Maksudnya naik, maksudnya turun. Nanti dibagi berapa? Dikali berapa, Pak? Nah, ini. Kalau satuan panjang, kita bisa menuliskan 1 kali turun. Ini kalau maksimalnya ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oke, kita tuliskan dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 langkah atau 6 perjalanan ya. Pasti ada 6. Maksimalnya itu 6. Terus bagaimana caranya? Caranya ketika 1 langkah artinya apa? 1 langkah artinya 10. 1 langkah artinya 10. Kalau 2 langkah 100. Ini dilihat kelipatan nolnya. Kalau 1 langkah nolnya 1, 2 langkah nolnya 2. Kalau 3 langkah ya pasti 1000. Kalau 4 langkah 10.000. Kalau 5 langkah 100.000. Kalau 6 langkah berarti 1 juta. Ya. Jadi artinya apa? Ketika nanti di sini ada naiknya atau turunnya itu 2 langkah. Berarti kalau turun ya dikali 100, kalau naik ya dibagi 100. Seperti itu. Jadi harus menyesuaikan. Oke, Bapak kasih contoh. Contoh. Sini Bapak punya angka 80 kilometer. 80 kilometer sama dengan titik sentimeter. Nah, caranya bagaimana? 80 kilometer. Ini kilometer ke sentimeter. Berarti soalnya menanyakan sentimeternya. Artinya apa? Kalian harus merubah dari kilometer ke sentimeter. Kita lihat tangganya. Tangganya bagaimana? Kilometer ke sentimeter. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 langkah. Artinya apa kalau 5 langkah? 5 langkah itu berapa? Nolnya 5. 1, nolnya 5 ada berapa? Berarti 100.000. Ini naik apa turun? Turun. Kalau turun itu dikali. Berarti 80 dikali 100.000 sama dengan titik sentimeter. Berapa hasilnya? 80 kali 100.000. Berapa hasilnya? 8 juta. Nah, gitu anak-anak caranya. Jadi kalian harus melihat dulu soalnya satuannya apa? Kilometer. Dari kilometer menjadi sentimeter kalian cari. Seperti itu. Nah, kita kasih soal lagi coba. Pak Erwin punya soal 25 meter sama dengan titik milimeter. 25 meter artinya apa? 25 meter ini disuruh mengubah ke milimeter ya. Ke milimeter. Kita lihat meter ke milimeter. 1, 2, 3. Berarti ada 3 langkah.
Kalau 3 langkah berarti 1000. Nah itu naik apa turun? Turun. Berarti kalau turun dikali berarti 25 kali 1000 sama dengan berapa? 25.000 milimeter seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Ini kalau ini tadi soalnya adalah ketika turun ya kan, soalnya ketika turun. Oke, kita lanjut dengan soal yang naik. Kalau naik gimana? Tadi ini kalau turun dikali, kalau naik dibagi. Erwin punya soal lagi nih. 65.000 cm sama dengan titik meter. Caranya bagaimana? Sentimeter ke meter. Sentimeter ke meter 1, 2. Oh berarti ada 2 langkah. Kalau naik berarti dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 2 langkah itu berapa? 100. Oh berarti 65.000 dibagi 100 sama dengan meter. 65.000 dibagi 100 hasilnya adalah 650. Nah sampai sini nanti kalian bisa latihan ya. Nanti kita bakal kasih latihan soal. Nah dari sini kalian bisa melajari. Kalau perkalian, Bapak sarankan kalian menggunakan perkalian menurun, bersusun ya. Kalau pembagian menggunakan porogabet. Tahu porogabet? Harus tahu. Oke, coba kita buktikan 65.000 ini dibagi 100. Porogabet itu yang seperti ini ya, yang ada rumah-rumahnya ya. Kalian harus bisa. 65.000 dibagi 100. 100 berarti ini 1, 2, 3. Berarti kita ambil 3 angka 1, 2, 3. Berarti 650. 650 dibagi 100 berapa? 650 dibagi 100. Dapatnya 6. 6 kali 100 hasilnya 600. Atau kalian bisa mencari dengan cara 100 kali berapa yang mendekati 650. Mendekati loh ya, tidak boleh melebihi. Berarti dapatnya 600 juga. Nah kita kurangi 0 kurangi 0, 0, 5 kurangi 0, 5, 6 kurangi 6, 0, nggak usah ditulis. Nah syaratnya kalau porogabet kalian harus menulis dengan rapi, urut biar tidak bingung. Nah 50 dibagi 100 tidak bisa, di atas masih ada angka 0. Berarti turunkan 1. Nuruninnya harus 1/1 ya. Harus 1/1. Nah di sini berarti 500 bagi 100 hasilnya adalah 5. Di sini 500. Dari mana 500? 5 kali 100 dikurangi 0. Kalau sudah 0 sudah selesai. Kalau sudah 0 sudah selesai. Tapi ingat, di atas masih ada 01. Ini masih ada 1 ini. Terus bagaimana? Diturunin 0 dibagi 100 tidak bisa. 0 dibagi nggak bisa. 0 itu tidak ada. Makanya tidak bisa dibagi. Terus bagaimana? Kalau di atas di sini kalau masih sisa 0 dan di bawah sudah habis tidak bisa lagi, berarti 0 yang di atas ini tinggal kamu naikkan saja. Nah, didapatkan hasil 650 seperti itu. Ya, jadi kalian harus bisa menghitung perkalian bersusun dan juga pembagian dengan porogabet. Harus bisa dulu. Kalau
kalian sudah bisa, nanti akan Bapak ajarkan cara cepatnya, cara mudahnya. Ingat, matematika itu mudah. Jangan pernah berpikir, banyak sekali muridnya Pak Erwin yang berpikir matematika itu membingungkan, susah. Nah itu yang bikin susah adalah pikiran kalian sendiri. Jadi kalian harus berpikir positif. Matematika itu pasti mudah, kalian pasti bisa. Kalian harus berpikir, oh matematika lah mudah, kecil itu cuma sekuku jari kelingking, ya kecil banget, kecil sekali. Angka itu hanya punya 10 saja. Percaya tidak? Angka itu jenisnya hanya ada 10 saja. Coba kalian buktikan saja. Angka itu pasti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Selain itu tidak ada angka lagi. Makanya matematika itu paling mudah menurut Pak Erwin. Ya, jadi kalian harus tetap semangat, harus berpikir positif kalau kalian pasti bisa. Seperti itu ya. Oke, kita sudah belajar satuan baku panjang. Nanti akan Bapak berikan soal-soal latihan. Silahkan kalian pelajari, buat latihan saja di rumah. Tetap semangat dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.